Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa di bank syariah, boleh atau tidak? Asuransi hukumnya ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi hukumnya haram karena ada unsur horor, gambling, judi. Satu tahun bayar 10 juta, 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 10 juta. Semuanya ada 10 orang. 10 kali 10 berarti terkumpul uang 100 juta. Tiba-tiba meninggal saya. Mati. Saya yang dapat. Sudah bayar 10 tahun, nggak mati-mati. Judi. Maka kata kelompok yang pertama, asuransi itu ada judinya, maka dia haram. Kelompok yang pertama mengatakan haram. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi itu halal, boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Saya susah, nggak ada uang, maka dengan adanya uang iuran 10 juta 10 juta saya menjadi tertolong. Baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun asuransi kendaraan, keselamatan di jalan raya. Maka ada dua pendapat. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Silakan pilih antara dua ini, karena asuransi tak ada zaman Nabi. Saya milih judi Pak Ustadz, kalau begitu haram. Saya milih tolong menolong Pak Ustadz, kalau begitu boleh, silakan. Tapi konsisten, jangan ketika nggak dapat dibilang haram, pas dapat halam. Nah, Ustadz sendiri, saya tidak pakai asuransi jiwa, saya tidak pakai asuransi kesehatan, saya tidak pakai asuransi kendaraan. Terus pernah tabrakan? Sering. Karena saya menganggap itu bagian dari judi. Tapi saya tak menyalahkan. Apalagi di sini ada tulisannya asuransi syariah. Nanti kalau ada sales yang datang ke perumahan Bapak Ibu mengatakan silakan daftar asuransi syariah, tanya mana fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Air minum ini tidak boleh diminum sebelum ada label halal. Ini ada Pak Ustadz? Ada halalnya. Mereknya Sahabat. Sahabat apa? Sahabat UAS. Kalau minuman makanan kita mesti tahu ada label halalnya, bukan label Pak Ustadz, label. Terserahlah mau label mau label. Kalau mesti ada label halalnya, maka kalau yang sifatnya ekonomi tidak dikeluarkan oleh Komisi Fatwa, tapi dikeluarkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Maka bank syariah mengeluarkan asuransi jiwa, maka silakan boleh lanjutkan karena mereka mengambil fatwa yang nomor 2 tadi. Begitu juga dengan BPJS, itu asuransi kesehatan. Sebetulnya uang digabung, uang digabung. Ada yang sakit, yang satu sudah bayar. Kamu BPJS sudah berapa tahun daftar? Udah 2 tahun Pak Ustadz, nggak pernah sakit, sehat terus. Berarti uangmu nggak pernah kamu pakai. Inilah rencana mau sakit nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di swasta, sebagian besar saham dimiliki non muslim, dan saya menerima gaji setiap bulan. Namun per bulannya ada sumbangan rutin dengan nominal tertentu ke yayasan, tak saya sebut nama agamanya, menjaga kode etik jurnalistik, di mana situ sifatnya wajib bukan sukarela. Apakah kami nanti di akhirat saat dimintai pertanggungjawaban kemana uang sumbangan ini? Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan non muslim? Pertanyaan ini ada 2 pertanyaan bercabang. Pertanyaan pertama, apa hukum kerja di tempat non muslim? Nabi punya menantu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, suami dari anaknya Sayyidatuna Fatimah. Pindah ke Madinah, kerja di rumah orang Yahudi. Kerjanya menimba air orang Yahudi, susah, nggak ada duit, ngambil upah menimba air. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali
kerja di rumah orang Yahudi. Apa kerjanya? Menimba air. Nabi tidak larang. Itu hukum boleh bekerja di tempat non muslim selama tidak terkait masalah akidah. Kalau sudah terkait masalah akidah, dilarangnya untuk sholat, wajib ikut ritual dia. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tak boleh. Bekerjanya kalau tidak ada hukum terkait dengan akidah boleh. Yang masalah nomor 2 adalah nyumbang. Setiap uang yang keluar dari kita akan ditanya an malihi, harta yang kau keluarkan akan ditanya min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima anfaqahu, dipakai untuk apa. Kalau umur pertanyaannya 1, umur kemana kau habiskan. Kalau ilmu pertanyaannya 1, sudahkah kau amalkan. Kalau badan pertanyaannya 1, sudah kau pakai untuk apa kaki dan tangan, mata, telinga, lidahmu. Tapi kalau harta pertanyaannya 2, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Dapatnya dari mana? Halal, kerja. Tapi dipakai untuk apa? Jangan-jangan dipakai untuk program keagamaan. Tapi Pak Ustadz, saya kerja di situ, pemegang sahamnya mereka. Kalau saya keluar dari sini, nanti saya tidak. Kalau ada tempat kerja lain yang kira-kira selamat daripada nyumbang untuk program agama, boleh. Tapi kalau tidak ada lain, pilihannya 2, mati dengan kerja ini. Pilih mana? Jangan pilih mati, nggak boleh. Silakan kerja. Mudah-mudahan uang itu dipakainya untuk sosial, bukan untuk penyebaran agama, insya Allah. Tapi kalau masih ada alternatif lain, hanya beda-beda sekian gajinya, ini lebih rendah tapi selamat dari nyumbang untuk program akidah orang lain, maka pilih. Syukur-syukur dia mau. Boleh nggak Pak, saya orang Islam, uangnya dipakai untuk Masjid Darul Falah. Boleh, silakan kata dia. Silakan pakai untuk Darul Falah, tapi bulan depan kau nggak di sini lagi. Oh, bahaya Pak Ustadz. Nah, itu hukum darurat membolehkan yang terlarang. Ad-darurat tubihul mahzurat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Waktu SMP saya berkali-kali tak membayar makanan jualan ibu-ibu. Bagaimana cara membayarnya sekarang? Pergilah ke SMP itu, cari ibu yang menjual salalawat. Hitunglah. Kalau ibu itu sudah mati, cari anaknya ahli warisnya. Kalau sudah tak ada lagi mereka semua ditelan tsunami Galodo, maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Berapa dulu makannya? Saya makannya itu Pak Ustadz 1 aja. Dari sejak kapan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang liburnya cuma tanggal merah aja. Berapa lama? Dari sejak kelas 1 sampai kelas 3. Hitunglah harga salalawu itu dengan bakwan dan tahu tempe isi. Hitung kira-kira berapa kalau di total. Waktu itu total berapa, maka bayarkanlah menurut harga emas sekarang. Misalnya bakwan waktu itu 100 perak, berarti kalau seminggu kan 700. Kalau sebulan berarti anggaplah 3.000. Berarti kalau 10 bulan 30.000. Anggaplah bulan Ramadan taubat 30.000 kelas 1, 30.000 kelas 2, 30.000 kelas 3. Berarti 3 tahun tuh tambah sedikit biar supaya diampunkan Allah dosa 100.000. 100.000 tahun 80, 100 gram emas. Membayarnya sekarang jangan 100.000. Hitung harga emas. Harga emas 1 gram sekarang berapa? 1 juta. Maka bayarkan 1 juta. Tak ada ahli warisnya, maka cari lembaga yang dinikmati orang banyak. Datang ke YTWU. Kalau payah ke YTWU, YTWU itu simpang bingung belok kiri sebelum TPU Kopit. YTWU. Kalau payah, serahkan sekarang ke Ustadz Alnof. Nah, serah. Tak perlu dicakapkan, tak perlu ini untuk mengganti bakwan dengan sallallahu alaihi wasallam, tak perlu. Serahkan ya Ustadz Alnof, ini untuk dana sosial. Kalau ditanya Ustaz Alnof, ini dana dari mana? Terima aja lah Ustaz, tanya lagi aku lah. Banyak kali dosa aku ini dah. Jelas?
Amanah orang tua kami, anak perempuan dan laki-laki dibagi rata saja harta warisan. Sedangkan ada saudara laki-laki tak mau dibagi rata. Dia mau dibagi sesuai hukum Islam. Yang mana yang harus kami ikuti Pak Ustadz? Dalam fatwa Syekh Abdullah Balfaqih, boleh membagi harta warisan berbagi rata. Syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris akil balik. Kalau ada satu ahli waris yang anak-anak tak bisa. Yang anak-anak ini tetap dibagi menurut jatah dia berapa. 2 laki-laki, 2 perempuan. Harta warisan 1 miliar. Bagi rata 250 juta satu orang. Semuanya 4-4-nya akil balik. Boleh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Sebetulnya jatah kau bang bukan 250, lebih. Perempuan ini jatahnya sebetulnya bukan 250, tapi karena mau berbagi rata, maka kelebihan itu dihitung sebagai tabarruk, sumbangan. Yang pertama syaratnya semua akil balik. Yang kedua masing-masing tahu jatahnya berapa. Dan yang ketiga semuanya setuju. Yang tak setuju maka dibagi jatah dia menurut hukum faraid. Maka yang bertiga yang setuju saja dibagi rata. Kau bang karena tak mau bagi rata, maka jatahmu sesuai dengan hukum faraid. Jelas? Insya Allah ceramah saya tak ada yang tak jelas. Kalau ada orang mengatakan somad itu tak jelas, otak dia tak jelas. Bagaimana menjadi imam keluarga yang baik dalam rumah tangga? Soalnya saya menikah muda. Kalian yang jomblo-jomblo insya Allah menyusul tak lama lagi. Yang ngaminkan itu yang belum nikah aja. Ini bini di belakang amin. Dia tak tahu bini memantau dari atas. Amin. Balik ke rumah, abang tadi amin untuk siapa? Anak kita mah. Laki-laki ini jadi imam kewajibannya 5. Ingat nih laki-laki. Yang pertama ngasih makan. Bini udah kasih makan? Yang kedua pakaian. Bini udah kasih pakaian? Banyak di luar sana bini tak dikasih pakaian. Resleting belum berpasang, kain pendek. Ustaz nampak? Saya tak nengok, nampak. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal. Perempuan jangan menuntut laki tak sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampu dia ngasih tempat tinggal itu, jangan tuntut dia membelikan istana yang indah. Cepat dia mati nanti. Naik darah tingginya, kolesterol, asam urat, jantung koroner. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan. Mestinya kalian yang mendidik istri ini laki-laki. Tapi karena tak sanggup mendidik, bawa ke pengajian di Masjid Al-Muslimin. Rutin masih pengajian tiap malam. Yang kelima, perhatian. Istri ini kalau tak dikasih perhatian, dia akan mencari perhatian tetangga. Menjemur lampen anak pun dia beli lipstick, gara-gara tidak terperhatikan. Pakai kata-kata yang lembut. Kalau balik ke rumah, oh buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelah. Tengoklah Nabi tak pernah memanggil pakai nama. Mana ada pernah manggil Aisyah, tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merah. Boleh saya panggil bini saya besok ya Humairah Pak Ustaz? Boleh. Tapi bini saya tak putih, tak apa-apa. Emang tangan dia tak putih, tapi mukanya kan putih. Muka putih, tangan hitam. Bodak 2 inci. Jangan laki-laki ini terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Sakit hati dia. Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian bukan yang tahajudnya banyak. Orang yang paling baik di antara kalian bukan yang ke Makkah bolak-balik. Apa kata Nabi? Khairukum khairukum li ahli.
orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi SAW. Dan saya lihat dia ma'ahul muslimin ini adalah orang yang baik-baik semua. Nama saya, oh bukan nama saya, namun saya mau hijrah Pak Ustaz. Tapi satu sisi saya merasa dihantui oleh masa lalu. Baca ayat kursi. Untuk ngusir hantu itu baca ayat kursi. Setiap kali saya mau baik, selam saja dia hadir menuntut terhadap saya. Mohon penguatan dari Ustadz agar saya teguh pendirian. Hujan. Mudah-mudahan kalian di luar sana teguh pendirian. Mohon Ustadz penguatan dari Ustadz agar saya teguh pendirian. Dan dia juga tidak bisa, karena insya Allah saya ingin datang menikah dengan cara yang baik. Cemana cerita dia nih? Oh, dia mau tobat, dia mau nikah, dia minta supaya calonnya ini bersabar menerima dia karena dia mau menikah dengan cara yang baik. Jadi intinya komunikasi mesti baik. Sampaikan ke perempuan yang mau kau nikah ini, bilang sama dia, Adinda, abang belum cukup modal sekarang, jadi terimalah aku insyaallah di Januari 2024, sebulan sebelum Pilpres. Insyaallah di situ kita akan, ya, insyaallah dia mau menerima. Yang penting jangan kasih tahu. Kalau padi katakan padi, jangan kami tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan kami ternanti-nanti. Itu dia. Karena perempuan ini ingin kepastian. Walaupun yang laki-laki, walaupun kalian kaya, mobil kalian mahal, tapi kalau tak jelas tanggalnya, dia lebih memilih yang sederhana tapi jelas tanggalnya. Betul? Tengok, yang udah berlaki pun mengangguk. Perempuan itu ingin kepastian. Kalau kalian memang betul jantan, bukan kalian datang bawa motor malam minggu, malam ahad. Yang jantan itu bukan datang bawa mawar, yang datang bawa mahar, itu yang jantan. Walaupun hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Siap? Siap. Nama saya Imam Mahdi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan membawa sarang kedidi. Sudah lama saya ceramah, baru malam ini dapat surat dari Imam Mahdi. Bagaimana kita agar tidak selalu salah di mata istri, sedangkan kita sudah berusaha menjaga perasaan? Salahkah nafkah yang kita berikan terkadang kurang? Kalau cerita cukup, ibu-ibu yang dikasih 10 juta cukup? Kurang. Karena manusia ini tidak pernah merasa cukup. Makanya kata Nabi, iqna' bima qasamallahu lak. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang berkecukupan. Berapa UMK Pekanbaru? Kita buka ya. Hah? 3 juta 50. Banyak orang tak percaya sekarang sama jamaah. Kita cek di Google. UMK Pekanbaru. Saya percaya sama antum. Jamaah ini kadang udah tak percaya. Sama Ustadz pun orang ini tak percaya lagi. UMK Pekanbaru. Lebih percaya deh sama Google. UMK Pekanbaru naik 51.000 dari UMK 2021, maka sekarang 3.049.000 rupiah. Beda 1 rupiah dengan antum tadi. Hebat antum. Jadi UMK-nya 3 juta. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak ini mengasih 3 juta, maka bersyukurlah ibu, karena itu sudah di UMK
Kalau masalah laki, di zaman sekarang laki mau sholat, mau pengajian itu sudah alhamdulillah. Laki orang lain tak pulang-pulang dari karaoke, laki orang tak balik-balik dari keyboard tunggal. Ibu pernah dapat kiriman bini naik ke atas pentas menarik laki? Berapa banyak? Ini laki mau sembahyang, nanti jangan sampai laki itu meninggal, ibu menangis di tepi liang lahat. Saya tak 1-2 kali menengok perempuan menangis. Abang! Itu tangisan penyesalan panjang, karena dulu waktu dia hidup tak sempat berbakti. Mudah-mudahan orang jalan muslimin ini semuanya istri-istri solihah-solihah. Saya sudah selesai kuliah, alhamdulillah. Sudah bekerja, alhamdulillah. Mengajar di pesantren, alhamdulillah. Belum menikah, innalillah. Saya mau nikah, emak saya sakit. Kalau saya nikah, minta istri merawat, bagaimana Pak Ustadz? Tanyalah dia, apa kau tanya aku? Aku malu tahu. Dek, abang cinta dengan kau, dan rasa-rasanya di Pekanbaru nih yang sesoleh abang nih payah. Abang udah kuliah, ngajar di pesantren, orangnya amanah. Kalau nikah aku dengan kau dek, ku bahagiakan kau dunia akhirat. Bersama kita di Pekanbaru, dengan kau juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Tapi makku sedang sakit, mau kau menjaga makku ini? Kata dia, abang jadi soleh begini kan karena dikandung dan dididik emak tuh bang. Kalau tak ada emak itu apalah artinya abang hari ini? Memang aku milik abang, tapi abang milik emak itu bang. Ini saya mengajari cara perempuan itu menjawab nanti beginilah. Kalau begitu kata dia, nikahi dia. Tapi kalau kata dia, gimana kita mau bahagia, mau bulan madu kalau emak kita sakit? Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa dunia ini sempit. Sekarang perbandingan laki-laki dengan perempuan, satu laki-laki itu 50 perempuan sekarang udah di akhir zaman. Jadi kenapa kau mesti pertahankan mak lampir nih? Kalian anak muda yang ganteng-ganteng luar biasa, sorga di bawah tapak kaki emak. Betul? Senangkan emak kalian, bahagiakan dia. Insya Allah rezeki kalian seperti rezeki raja-raja. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak di bawah ridha orang tua. Jelas? Saya mencintai seorang wanita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada anak laki-laki mencintai perempuan, alhamdulillah. Sekarang anak laki-laki mencintai laki-laki. Saya ingin menyampaikan niat baik saya ini kepada dia, namun saat ini saya tak ingin mengganggu kuliahnya. Bolehkah saya berikhtiar untuk mencintai dia sampai saya menghalalkannya? Bagaimana cara ikhtiar mencintai wanita dalam Islam? Kalau antum mencintai perempuan yang sedang kuliah, belum tentu bapaknya izin anak itu kuliah sambil nikah. Belum tentu dia pula mau sama kamu. Berapa banyak cinta kelapa, awak cinta dia tak apa-apa. Bertepuk sebelah tangan, mana berbunyi. Jadi pastikan saja. Caranya bagaimana? Datang kamu ke rumah bapaknya, jangan sendirian. Bawa ketua Masjid Al-Muslimin, bawa ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tahu Ustaz Al-Naf nih, jangan khawatir sama Ustaz Al-Naf, kota dia udah penuh. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterimanya nanti. Itu dia. Nah, jadi kalian datang, bilang sama dia,
Ini Pak, ada sesuatu yang tak bisa. Kalau masalah minum bisa dipilih antara minum di botol dengan minum di gelas. Kalau masalah makanan bisa memilih antara memilih slice atau kopi yang tidak bertulang. Tapi ada satu yang tak bisa memilih Pak. Apa itu? Hati. Hatiku sudah jatuh pada anak bapak. Tapi aku tak mau yang haram Pak. Kalau aku jahat, bisa aku jemput dia sekolah, aku bawa ke mall. Tapi aku ingin yang suci ini mesti dilakukan dengan cara yang suci juga. Kata bapak itu, kau sabar ya, nanti habis S1 dia S2, S3 baru nikah sama kau. Intinya jangan berbuat haram. Usaha, doa, tawakal. Ikhtiar sama usaha sama. Ikhtiar, al-kasbu, usaha, podo, sami mawon. Setelah usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa. Setelah doa, tawakal. Kalau memang jadi, berarti begitulah kehendak Allah. Kalau tak jadi, jangan putus asa, karena Allah punya rencana yang lebih indah dari apa yang ada dalam pikiran. Jadi jangan kalian menganggap kaulah satu-satunya dek. Belum tentu. Dunia ini tidak selebar daun pisang guys. Jelas? Apa hukumnya menikahi janda? Datang sahabat Nabi. Kata Nabi, kau nikah? Iya ya Rasulullah. Hala bikron, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kenapa kau nikah sama janda? Kata Nabi. Kata dia, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, seumuran sama adikku ini berkelahi dia. Tapi kalau aku nikah sama janda ini, bisa dijaganya adik-adikku ini. Jadi kalian kalau nikah tuh kalian pikirkan mak kalian pikirkan adik kalian. Jangan kalian korban sinetron. Cuma kita berdua adik, emak kau kan ada di belakang. Pikirkan adikmu, bisa tak dia menumpang sama kau? Tengok sahabat Nabi tadi. Kata Nabi, kau nikahlah sama gadis, tulaibu hawa tulaibu kak. Kata dia menjelaskan, ya Rasulullah, adikku banyak perempuan. Kalau ku nikahi anak gadis berkelahi nanti mereka. Ku nikahi dengan dia ini adil dan damai. Cobalah lihat, tak dipeturutkannya keinginannya. Karena mungkin menurut dia untuk yang pertama ini janda aja dulu, nanti kedua ketiga baru kan. Jelas? Cara untuk membentengi diri pada masa puber. Puber itu pura-pura berak agar tidak tersesat ke jalan yang salah, seperti tindakan buruk yang berhubungan dengan puber. Ada pula lambang senyumnya di bawah. Masa-masa puber. Jadi saya ini pun dulu, jangan kalian sangka saya ini lahir langsung tua macam ini. Saya pernah juga muda macam kalian. Pernah juga. Saya dari tahun 90 sampai 95 itu di Medan. Lahir tahun 77. Berarti tahun 90 umur 13. Sampai 95, sampai umur 18. Dari 13 ke 15 di Medan. Tahu sendirilah Medan. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Godaan luar biasa. Tapi doa orang tua luar biasa. Dari 90 ke 95 itu tak pernah saya pacaran. Cabut-cabut sedikit ke mall ada. Tak pernah saya main tuo, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai itu tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam darah. Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini, jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya, jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya, jangan terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama doa ibu, doa ibu, doa ibu. Doa bapak penting juga. Yang kedua, kalian isi dengan kegiatan. Tuan ikut pencak silat. Saya dulu ada di Jalan Kapten Muslim Sungai Kambing Medan itu taekwondo, ikut. Pencak silat, ikut. Ikut semua.
lalu kemudian apa saja yang menguras energi tenaga habis sampai kita lelah tertidur, dan berkawan dengan orang baik, karena pengaruh kawan ini luar biasa. Jangan sampai berkawan sama setan. Kalau nampak kawan itu macam agak-agak setan, sorry ya set. Nah, jadi kalau ada kata orang jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Komunitas, bergabung dengan komunitas FSRMM, bergabung dengan komunitas apa lagi? Podamara, bergabung dengan komunitas biker subuhan. Pakai motor. Anak-anak biker subuhan tiap Rabu subuh mengaji Riyadus Sholihin dekat rumah saya di Rimbo Panjang. Mau ngebut laju-laju. Jangan laju kali, nanti datang malaikat mati. Insya Allah kalian pasang target melewati masa-masa angin kencang itu. Setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis itu menikah, punya anak istri, masa-masa goncang-ganjing goncangan itu insya Allah bisa dilalui insya Allah. Bimbingan lingkungan, bergabung dengan remaja masjid, ikut pengajian, terpelihara insya Allah, terjaga insya Allah. Kertas terakhir, apakah boleh orang yang sedang haid, maaf cakap, membaca dan megang Quran masuk masjid? Perempuan yang sedang halangan tak boleh tujuh, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. 7 menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Menurut mazhab Syafi'i, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. 7. Tapi kami guru di sekolah Pak Ustadz, boleh membaca kalau guru, tapi putus-putus, jangan sambung-sambung. Anak-anak ikuti ustazah ya. Ya ayyuha allazina amanu boleh, jangan nyambung. Yang kedua, yang ngapal Quran, takut satu hari orang ngapal Quran itu mengulangi hafalan 2 juz. Kalau tak diulang hilang Quran ini, cepat hilangnya. Maka mengulang hafalan bagi perempuan yang berhalangan boleh dalam hati. Jadi anak-anak ibu yang hafal-hafal Quran itu dia diam aja, diam. Itu sedang ulang itu. Tapi kalau dia hafal Quran, kalau tak menghafal diam aja, tanya dia, kau kenapa diam aja? Karena orang mengulang hafalan itu bisa dalam hati, diam aja deh. Mengulang hafalan. Jelas? Alhamdulillah. Habis Ustaz? Habis Ustaz. Masya Allah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 75 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi bekal ibadah. Yang kaya-kaya terbukalah pintu hatinya untuk berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah insyaallah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Kota Pekanbaru diselamatkan dari malapetaka bencana riba, zina dan narkoba. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang-hutang riba. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh-solehah. Wala aziban illa zawwajta. Yang belum jumpa jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat Engkau ridha dan baik bagi kami, tunaikan, mudahkanlah ya Allah.
Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liman hadarana. Semua yang hadir di majelis ini, maafkan silap salah dosanya. Allahumma aslih syababal muslimin, anak-anak muda yang sedang dalam ujian luar biasa dalam kehidupan ini, berikan mereka kekuatan iman dan Islam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berhajat, misalnya ingin rumah cepat laku, kemudian puasa dengan puasa, boleh tidak? Pokoknya puasa ingin cepat terkabul hajatnya, rumah mau cepat laku, kemudian dia puasa. Dua caranya. Yang pertama, nazar. Saya bernazar kalau rumah ini laku. Pertama, saya bernazar kalau rumah ini laku, saya puasa sunat 3 hari misalnya. Itu namanya nazar. Boleh. Maka dalam kitab-kitab hadis, babun nuzur, bab nazar-nazar. Kalau rumah ini laku, saya kasih makan anak yatim 10 orang, boleh. Artinya laku dulu, baru tunaikan nazar. Nazar merubah yang sunat jadi wajib. Puasa sunat, karena nazar berubah jadi wajib. Atau nazar sedekah. Cara yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat puasa sunatku, lakukanlah rumah ini. Bisa. Ya Allah, berkat sedekahku, buatlah rumahku ini laku. Boleh. Itu namanya doa tawassul amal soleh. Dalilnya mana? Dalilnya hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ada 3 orang terjebak dalam gua, tertutup pintu gua bergelinding batu, tertutup. Yang pertama berdoa, ya Allah, berkat sedekahku bukakan pintu gua nih, terbuka. Yang kedua bertawassul, ya Allah, berkat baktiku ke emak ayahku, bukakan pintu gua nih, terbuka. Yang ketiga bertawassul, ya Allah, berkat aku tak jadi berzina karena takut kepadamu, bukakan pintu gua nih, terbuka. Jadi 2 cara. Pertama bernazar, yang kedua bertawassul dengan amal soleh. Jelas? Kalau tuan memetik talas di tengah taman, kalau ada yang bilang tak jelas, berarti dia belum makan. Dua, saya bekerja bidang industri wedding. Wedding ini EO, event organizer nikah. Ada yang bagian pelaminan, ada bagian acara, ada catering, ada solek pengantin. Sering hadir akad nikah.
Tadi ada dibahas masalah nasab, wali nikah untuk anak perempuan. Bagaimana hukumnya kalau anak laki-laki saat ijab kabul tak pakai wali? Laki-laki tak ada walinya. Yang pakai wali itu perempuan. Ayah, tak ada ayah, atuk, tak ada atuk, abang, tak ada abang, adik laki-laki, tak ada adik laki-laki, abang ayah, tak ada abang ayah, adik ayah laki-laki. Baru masuk Islam, ayahnya tak Islam, tak ada keluarganya Islam, walinya wali hakim. Wali hakim Pak Kuah. Dalilnya fasultan waliyun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Wali hakim namanya. Nikah untuk anak laki-laki ijab kabul, tapi ijab kabul selalu disebut saya nikahkan si fulan bin fulan. Apakah itu sah jika nama bapaknya disebut sementara misalnya dia hamil di luar nikah? Ini ada laki-laki berzina sama perempuan, hamil si perempuan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dinikahkan. Nikahnya sah. Nikah perempuan hamil sah. Maka Pak Kuah tak pernah bertanya sudah berapa bulan, karena itu bukan urusan Kuah. Nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir 4 konsekuensi. Pertama, anak ini tak boleh pakai bin bapaknya. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena itu bukan anak dia. Darahnya sudah dites DNA ke Singapura, anak dia. Dalam Islam DNA tak laku. Ini anak saya Pak Ustadz, darahnya darah saya. Kau mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tak diakui KPU karena dicoblos sebelum tanggal 27 November. Jelas? 2. Kalau ayah nih mati, anak nih tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3. Kalau anak nih mati, ayah nih tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 4. Kalau anak perempuan nih gadis mau nikah, bapak nih tak bisa jadi wali karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Wali hakim Pak Kuah. Maka pagi-pagi itu pergi ke rumah Kuah habis subuh. Pak Kuah, itu bukan anakku, itu hamil duluan dulu, kata Pak Kuah. Udah selalu terjadi, bukan cuma kau. Tahu aku sudah, kata Pak Kuah. Kata Pak Kuah itu nanti nikahkan. Aku nikahkan engkau dengan si fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan salah 2 kali. 25 tahun yang lalu salah berzina, sekarang dinikahkan pula 2 kali salah. DP yang dibayarkan calon konsumen. Ku jual motor, aku belum ada duit Pak Ustadz, ku DP dulu 5 juta ya. Aku ambil DP 5 juta. Digunakan untuk booking vendor yang lain dan sebagian buat kebutuhan yang lain. Apakah halal? Duit DP yang ku pegang ini milik saya. Kalau jadi harga berapa? 100, tinggal bayar 95. Kalau tak jadi berarti batal jual beli. Perjanjian di pangkal cemana? Balikkan. Nah, balik berarti sama macam meminjam barang orang. Kalau barang pinjaman sampai waktunya balikkan. Pengantin yang sudah dirias, alisnya agak dikerok, udah bagus diciptakan Allah, bengkok, diluruskan. Yang ini naik kate, yang iko naik kate. Nah,
Allah aja dia tak percaya, apalagi kamu. Dikerok sikit air matanya, tidak dicukur habis, dikerok aja. Bagaimana hukumnya? Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud, la'anallahul washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar alis, wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong, wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah, suntik iko, 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 haram, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau alisnya tumbuh tak normal, membuatnya menjadi normal boleh. Yang sudah normal di otak-atik tak boleh. Tumbuh alis tu bulu sodonya, dicukur yang tak normal nih normal boleh. Gigi yang sudah bagus jangan dia otak-atik. Tumbuh gigi tak normal, dia senyum kita pingsan, pergi ke dentis lalu dipasang kawat, boleh mengembalikan yang tak normal menjadi normal. Yang sudah normal di otak-atik tak boleh, hanya untuk gaya-gaya. Wal mughayyirat, merubah ciptaan lil husni, untuk cantik-cantik tak boleh. Itulah penyakit orang sekarang. Pengantin yang sholatnya di jamak karena sulit dirias kembali, jika harus dihapus untuk wudhu, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Pengantin udah dirias, lalu kemudian sholatnya di jamak karena takut kalau kena air wudhu makeup hilang, nampak muka asli. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa pas jumpa mukanya beda? Semua serba kepalsuan. Alis palsu, bibir palsu, muka palsu. Pas malam pertama dibuka, nampak bentuk asli. Jangan awali hubungan dengan kepalsuan. Bersikaplah apa adanya. Membohongi calon suami, membohongi keluarga, membohongi tamu. Salat zuhur jam 12.15. Dah habis jam 12.15, pasang makeup sewajarnya biasa, duduk di pelaminan. Salat, terima tamu jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, 4 jam nerima tamu. Barakallahu lakum, 4 jam. Habis itu salat asar. Tak ada alasan jamak, karena bukan darurat tingkat tinggi. Sakit, kencing menetes tak berhenti, di rumah sakit pakai kabel, dipasang kabel di senapang angin itu. Darurat tingkat tinggi, boleh dijamak. Satu hari 3 kali sholat. Zuhur jamak dengan asar, tapi tidak qasar karena tak musafir. Syarat musafir mesti, syarat qasar mesti musafir 88, sekian kilo. Kalau tidak ada musafir, jamak saja, darurat tingkat tinggi. Tapi kalau tidak darurat, jangan main-mainkan ini agama. Dokter mengoperasi jam 11, 5 jam keluar dari ruang operasi, 12, 1, 2, 3, 4, zuhur dah lewat. Nanti dia jamak zuhur dengan asar, jamak takhir. Dia sedang mengoperasi, azan, Allahu Akbar, pergi dia sholat, mati nih. Darurat tingkat tinggi. Jangan main-mainkan agama ini. Pengantin-pengantin baru,
Ibu saya bilang dia merasa punya utang sama saudara jauhnya. Saudara jauhnya kami nggak tahu tinggal di mana. Terakhir ketemu sekitar tahun 80-an. Udah 44 tahun yang lalu. Yang jadi pertanyaan, bolehkah hutang dalam bentuk uang itu dibayarkan menjadi sedekah? Karena kami tak tahu di mana saudara itu tinggal. Apa hukum bayar hutang? Wajib. Apa hukum bersedekah? Sunat. Tak bisa yang wajib dibayar dengan sunat. Jadi macam mana cara membayarnya? Bayarlah menurut kadar duit itu tahun 80. Berapa hutang dia? 100.000. Tahun 80 100.000 itu berapa harga emas? 100.000 itu 1 gram. Tahun 80 berarti tahun 2024 1 gram. Berarti berapa tuh? 1.100.000. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Bayarnya bukan 100.000, bayarnya 1 juta. Kemana dibayarkan? Dibayarkan ke keluarganya. Keluarga tak tahu, habis sudah disapu angin puting beliung. Diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum, ke masjid, ke panti, ke pesantren, ke masjid Al-Ihsan. Ada pembangunan Al-Ihsan. Mana? Apa yang sedang dibangun? Nah, datang. Assalamualaikum pengurus Al-Ihsan, ini ada duit 1 juta, 1 gram hutang tahun 80-an, kami serahkan untuk bayar hutang. Akadnya bukan infak sodakoh, tapi akadnya bayar hutang. Kalau boleh, apakah bisa sedekah itu dalam bentuk beras? Dalam bentuk duit. Karena dalam bentuk beras, beras akan dijual jadi duit. Kasih beras, dijualnya beras itu harganya murah, karena orang perlu duit. Kasih beras ke masjid, orang masjid akan jual beras. Kita akan mau beli semen, mana bisa semen ganti beras? Kita bawa beras itu ke tempat semen, barter. Kata orang semen, beras masih banyak dapur, kata dia. Maka kasih duit. Akadnya bukan sedekah, akadnya bayar utang. Tolong tanyakan dengan ustadz-ustadz di sana, apakah uang bagi hasil bank syariah itu termasuk riba? Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah ini ada DPS, Dewan Penasehat Syariah. 3 orang di Provinsi Riau, Dewan Penasehat Syariah. Ahli-ahli, doktor-doktor, ulama-ulama bidang fikih. DPS. DPS ini dapat fatwa lagi dari pusat, namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Semua bank syariah di Indonesia, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BSI, Bank Riau Kepri Syariah, HSBC Syariah, BCSA Syariah, tidak boleh buka cabang kalau tidak ada Dewan Syariah. Maka semua produknya mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan, wakalah mewakilkan, maka semua produk bank syariah halal. Kalau nanti Bapak Ibu dipanggil sama BRK Syariah, ini bagi hasil, terimalah halal. Saya tak mau terima, kasih ke saya. Nanti akan saya serahkan ke pesantren Nurul Azhar di Simpang Bingong, belok kiri sebelum TPU Kopit. Di situ ada sekolah gratis. Pembinanya Ustadz Abdul Somad, dipimpin oleh Ustadz Hanafi. Ketua yayasannya Ustadz Al-Naf Dinar yang tadi memberikan kata sambutan. Setahun 25 anak, 4 tahun 100 anak, 6 tahun 150, gratis, tis. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan duit, itu semua dipakai. Semua hasilnya
masuk ke yayasan, beli gula, minum teh pagi, beli beras, beli minyak, listrik, gaji guru untuk pesantren Nurul Azhar. Tapi yang gratis cuma 25, yang lain berbayar subsidi silang. Tapi tak nampak mana yang berbayar sama mana yang tak berbayar. Jangan nanti sampai ke sana nampak yang loyo itu tak berbayar. Karena kami tak mau anak-anak ini diejek, miskin, susah, melarat. Yang tahu itu hanya admin saja. Doakan supaya pesantren Nurul Azhar ini berkembang. Habis Leton, jembatan, terus ke Simpang Bingong. Nah, jangan lagi bingung-bingung, belok kiri. Sebelum TPU Kopit, nampak tiang pagar gedungnya bagus, singgah sebelah kanan. Semua orang asal sampai ke Nurul Azhar tuh berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Ada satu bapak-bapak belum masuk ke dalam, baru menengok pagarnya, langsung mewakafkan tanah 2 hektar. Saya terkagum dengan ini. Saya wakafkan tanah 2 hektar. Ada juga orang begitu menengok, saya wakafkan tanah. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Kalau mau wakafkan tanah, tanah yang tahu saja. Tanah kita, jangan tanah orang. Ada lagi salam? Cukup. Itulah kaji kita siang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah Masjid Paripurna Al Ihsan, kita ini masih masuk Pekanbaru, Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Ini adalah dokek-dokek Jepang itu. Okura. Tapi Jepang kok angin ya. Masjidnya cantik, keramik, pakai AC, karpetnya bagus. Mudah-mudahan masjid ini tetap terlaksana sholat berjamaah. Itu yang dapat kami sampaikan. Jaga persaudaraan, jaga persatuan. Masjid ini sudah dapat jatah 20 jam bersama Ustadz Somad, sebulan 7 titik. Sebelum Jumat 2, khutbah Jumat, tanya jawab, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Masjid ini dapat 2 titik, khutbah Jumat dan tanya jawab setelah Jumat. Inilah masjid yang terhebat bulan Desember nih. Nah, mudah-mudahan apa namanya Pak? Tentang kurban. Boleh tidak panitia kurban mengambil daging kurban untuk dimasak panitia sebelum daging kurban dibagikan? Kenapa tak dikasih ke saya? Videonya sudah berserak-serak. Saya ulang balik, no problem. Ini daging kurban sapi, kambing, kobau. Lalu kemudian datang panitia, diambil setumpuk, ambil cincang, potong, makan sebelum acara. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang dimakan nih punya siapa? Enggak jelas kepemilikannya karena daging belum dibagi. Itulah kojo kami selama ini Pak Ustaz. Makan haram. Oke, istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah. Nah, yang paling kuat istighfar itu paling banyak makan daging dipotong. Oke, sekarang kita bahas bagaimana solusinya. Solusinya untuk Idul Adha tahun 2025 begini caranya. Ini pemilik sapi nomor 1, 7 orang kan? Bapak Pulan 7 orang. Pak, kami minta jatah Bapak itu 5 kilo, mau kami potong pagi untuk sarapan ya Pak. Kata yang 7 orang ini, ambillah. Izin ya Pak? Izin. Ambillah 5 kilo, dimasaklah. Ada satu yang tak setuju, saya nggak setuju.
Nggak ambil lah golok tuh, izin ya Pak. Iyalah gitu. Iyalah ambil. Dimasaklah yang 5 kilo itu halal. Jangan ambil tulang masuk, ambil kepala masuk, ambil ekor masuk. Panitia rapatkan dulu, rapat panitia. Jangan jadikan kepala, tulang, kaki, kulit sebagai upah. Dah, kita rapat. Tukang potong dikasih 50.000 satu kepala. Iuran per orang 2.500.000. Tambah uang potong uang itu tadi, maka Bapak Ibu untuk sapi tahun ini 2.500.000 tambah 100.000 biaya operasional, daripada nanti panitia itu mengambil daging, mengambil kulit, mengambil kepala, mengambil ekor. Siap dibayar sekian, siap masuk jadi panitia. Tidak siap, tidak, jangan masuk, merusak ibadah. Tanggung jawab panitia di hadapan Allah SWT. Satu potong daging masuk ke dalam perut, berubah menjadi api neraka. Yaghli fil butun, mendidih dalam perut. Kaghalhil hamim, macam air yang menggelegak. Satu sendok kuah sup masuk ke dalam mulut, berubah jadi setetes darah, masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otak jadi jahat gara-gara darah haram. Otak inilah yang menjadi otak penjahat. Nasihatin kazibatin khotiah. Orang-orang yang berkorban ini tak mau tahu, asal udah akad dah. Kemarin ku tengok daging kau, tulangnya, kepalanya dan biarlah, itu namanya membiarkan orang makan haram. Nahi mungkar wajib ditegakkan. Rekam ini, minta ke panitia, kasihkan kau yang suka ngambil tulang, ambil kepala. Akan datang perbaiki sistem berkurban kita. Itulah guna kita mengaji. Yang lalu-lalu apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah dosa kita, insyaallah. Kenapa Ustadz semangat berapi-api ini? Ini bukan semangat berapi-api, belum makan. Ala hazihin niyah al-fatihah. Salat tak pakai mukena, tapak tangannya keluar, apa boleh? Batalat salatuhu. Begitu dalam fatwa ulama. Orang perempuan yang sholat nampak tangannya, maka batallah sholatnya. Dia mesti ulang. Kami tengok Pak Ustaz, jamaah-jamaah India itu pakai sari saja, nampak tangannya. Jangan tengok sholat orang umum, orang awam, orang jahil. Makanya ulama kita sudah paling bagus di dunia ini. Coba tengok di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, siapa yang pakai mukena, hijab yang panjang? Orang Indonesia. Itu ijtihad ulama kita, mukena itu. Cuman yang jadi masalah, orang kita ini pakai mukena waktu sholat aja. Buka sholat, dibukanya mukena, digulungnya dalam tas kecil. Pakai hijab, kain penutup. Kalau berdiri dia, tangannya turun, tertutup tangan. Kalau berdiri, dipakaikan kain ini di atas kepala, turun dia ke bawah, tertutup ujung jari. Agak-agak tertutup ujung jari. Kalau mau beli yang sudah jadi, beli ukuran XL, XXL. Beli. Ustadz kok tahu? Saya sudah tengok ukuran. Yang tertutup ujung jari kalau tegak itu XXL. Maka nanti ketika dia Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau jilbabnya yang segini, Sami Allahu liman hamidah, nampak tangannya, batal salatnya. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Bukan kata saya itu fatwa ulama. Apakah dengan salat sunat Isra sudah terpenuhi salat duha? Bagi yang sudah salat sunat Isyraq 2 rakaat, lalu kemudian tak salat duha lagi, dia tak apa-apa.
Karena isyraq sama duha itu sama. Bedanya apa Pak Ustadz? Bedanya 3. Salat sunat isyraq itu salat subuh berjamaah. Setelah salat duduk berzikir niat Allah sampai terbit matahari. Kalau salat sunat dia 2 rakaat namanya isyraq. Tapi kalau tidak ada yang 3 itu namanya duha. Misalnya ibu salatnya di rumah, mau berangkat kerja, salat 2 rakaat itu namanya duha. Kalau bagi kita yang sudah 3 tadi, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat 2 rakaat namanya isyraq. Kalau ditambahnya Pak Ustaz, bagus. Habis salat isyraq, pas bubar nanti salat duha dia lagi, bagus, tak salah. Berapa batasnya? Tak ada batas. Karena riwayat Aisyah, summa yazidu masya'a, Nabi menambah semau dia. Ini hari libur, besok libur, salat banyak, baik, amat sangat baik, tak salah. Saya masuk akademi dengan diminta uang 60 juta. Sekarang saya sudah ngaji dan tahu itu dosa. Saya sudah tobat. Apakah haram gaji saya bekerja dengan ijazah sogok itu Pak Ustaz? Inilah masalahnya jamaah ini. Dia bertanya barang itu dah jadi. Jadi kita pun payah menjawab. Maunya sebelum itulah tanya, Ustaz saya mau begini. Makanya dulu orang datang ke Nabi itu bertanya akan dia. Ini mau ku makan. Nah, jadi kita menjawab, Ustaz saya kenyang betul nih Pak Ustaz. Kenapa? Habis makan babi tadi, haram nggak nih Pak Ustaz? Payah gitu. Jadi masalah sogok ini 2 modelnya. Dengar baik-baik, jangan sampai muncul isu somat membolehkan sogok. Itu neraka jahanam. Nanti saya kena tahzir. Sedangkan betul aja pun kita kena tahzir, apalagi kita salah. Syarat masuk ke akademi nilai rata-rata 7. Badan sehat, fisik, periksa gigi, periksa telinga, tak boleh ada anting, periksa bersih. Kesehatan, medical check up semua. Siapa yang cukup 3 syarat ini, maka dia lulus. Nah, ketika dia ikut tes itu, dicek nilainya rata-rata 7. Ya, tidak ada anting, tidak ada. Oke, gigi semua tak berlubang, medical check up sehat, udah. Tapi pihak akademi meminta, maka dalam kasus ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena dia tidak sedang mengambil hak orang lain. Itu yang ada di dalam sendok itu memang nasi dia, memang punya dia. Tapi si tukang pegang sendok ini nakal, jahat. Begitu dia minta, itu punya saya, wani piro sampai. Ini berapa? Ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena kalau tidak dia bayar, ini akan diambil oleh si Manung Khalid, akan diambil oleh si Hutapea, akan ambil oleh si Raja Guguk. Ini bisa terjadi pada saudara kita yang menjadi guru honorer. Sekarang berapa banyak guru-guru kewalahan umat Islam. Guru-guru banyak di waktu pengangkatan dulu. Ini penting. Yang tak boleh itu begini. Syarat nilai rata-rata 7. Mesti telinga tak beranting, gigi tak bolong. Tiba-tiba bisa ditutupnya ini dengan bayar. Kamu bayar 100 juta, gigimu yang bolong itu bisa kami sumbatkan. Telinga kamu itu bisa kami buat seolah-olah tak ada anting. Dan nilaimu yang 6 ini bisa kami dongkrak. Itu haram. Nah, maka tentukanlah diri masuk kategori yang mana. Kategori yang mana saya ini? Nampak-nampaknya saya condong ke yang selamat aja lah Pak Ustaz. Mana yang lebih baik? Lanjut studi atau fokus ngapal Quran terlebih dulu? Bagus ngapal Quran. Andailah musim boleh diulang balik, tentu saya ngapal Quran dulu baru ke Mesir. Hafal Quran kita dulu bagus. Cara berpikir kita, terstruktur otak kita. Dan banyak orang-orang hafal Quran itu tak pikun, karena otaknya bekerja terus. 1 hari 2 juz, cara berpikirnya. Nah, ini bagus. Nah, oleh sebab itu anak kemanakan saya ingin bercita-cita mereka kalau boleh janganlah macam Ustadz Somad yang tak hafal Quran. Tapi kalau bisa anak cucu kita hafal Quran, bagus. Setahun pondok Padanaran yang di Jawa itu setahun program, masukkan, bagus.
Saya menikah, tapi saya tak bisa menerima kenyataan bahwa istri saya tidak suci. Bagaimana cara mengobati kekecewaan itu Pak Ustaz? Ditulis dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, begini bunyi kalimatnya. Inishtarata bikran fabanat saiban falahul faskhu. Tulis, nanti cari di kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq ternyata bukan berpendapat, dia pun mengutip. Syekh Sayyid Sabiq mengutip dari Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Inishtarata bikran, kalau anak lajang itu mensyaratkan bininya mesti perawan, fabanat saiban, setelah nikah ternyata tidak perawan, falahul faskhu, maka dia punya hak untuk fasakh. Pagi-pagi dia bilang ternyata tak sesuai dengan syarat, sesuai dengan yang tertulis di botol aqua, do not accept if cell is broken. Maka dengan ini kunyatakan fasakh. Fasakh artinya pembatalan pernikahan. Nah, sekarang antum nampaknya dia tidak mau fasakh, dia menerima, karena bunyi pertanyaannya bagaimana cara mengobati kekecewaan. Tak bisa. Tak bisa. Tapi ada sebagian orang, apalah arti sebuah keperawanan, kata dia. Ada laki-laki, aku bisa menerimamu apa adanya Adinda, kata dia. Oke lah, tapi jangan putih. Hidup ini putih atau hitam. Kalau memang putih, jaga dia baik-baik, tapi jangan diungkit-ungkit. Kalau memang hitam, lepaskan dia baik-baik. Kalau pegang dia baik. Kalau lepaskan dia baik. Jangan abu-abu. Ketika hati sedang senang, ku terima kau apa adanya. Ketika sedang marah, kau pun dulu tak perawan kok. Nah, itu tak baik. Akhirnya perempuan itu nanti lama-lama dia lari, macam yang tertulis di gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Saya cinta, tak ingin berpisah karena sekarang sudah punya anak. Kalau sudah punya anak tak ada cerita lagi. Itu yang cakap yang saya bacakan tadi itu terjadi kalau besok paginya. Kalau sudah punya anak, apa mau dikata, jaga aja lah. Ceritakan asal usul orang Cina Pak Ustaz. Cina. Jadi Adam Idris Nuh. Pada zaman Nabi Nuh matilah manusia tadi, tinggal 3 orang. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafis. Sam itulah bapaknya Yahudi dan Arab. Sam, maka disebut mereka dengan Semitic language. Semit, bangsa Semit. Sam. Ham itulah Afrika yang berkulit hitam. Ham, hitam. Sedangkan Yafis itulah Mongol, Cina, itu Yafis. Ada nama jamaah kita Pak Yafis. Nah, itu Sam, Ham, Yafis. Tinggal 3. Dari mana Ustaz baca ini? Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang punya tafsir itu Pak Ustaz ya. Ibnu Katsir yang punya tafsir, dia punya buku sejarah namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Bagus. Saya mahasiswa Usuluddin. Usul artinya dasar, pondasi. Din agama. Usuluddin dasar agama. Di situ ada 3 jurusan. Tafsir hadis, akidah filsafat, perbandingan agama. Mengapa di Indonesia tidak membuat program islamisasi mengajak orang kafir masuk Islam? Sedangkan agama Kristen sudah membuat program kristenisasi. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Itu judul lagunya. Masuk kita ke kampung Talang Mama, yang Kristen jalannya mulus, semenisasi. Pipa air ada. Program air bersih, gereja cantik, 3 cirinya. Jalan semenisasi, ada air bersih, gereja cantik. Islam tak ada. Oleh sebab itu keresahan adik kita mahasiswa, kalian mesti balas. Setelah kalian nanti jadi pejabat, jadi orang, kalian balas sakit hati.
Itulah yang kita presentasikan kemarin. Jamaah menyumbang, akhirnya terwujudlah. Kebetulan Bapak insinyur kita pandai masalah air nih, nanti akan di tembok ini ada air terjun di tembok, kumpul air, nanti bisa turun ke musola mau disalurkan. Kemudian masjid yang buruk, macam katanya tak sanggup menyebutnya, buruk jelek, sudah tegak berdiri. Itu fotonya kemarin, itu sumbangan dari jamaah kita. Semenisasi jalan, nah itu kita tak sanggup. Bagaimana sistem keuangan dalam keluarga menurut Islam? Apakah memberi semua gajinya kepada istri atau berapa perlunya saja? Ya Rasulullah, ya Nabi sedang duduk di bukit Sofa, datang perempuan. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan orangnya pelit, kedekut, kaya tapi pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anakku ya Rasulullah? Kata Nabi, ambil bil ma'ruf, secukupnya. Itu jatah perempuan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kira-kira Pekanbaru ini berapa layaknya jatah perempuan? Standar, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Jangan standarnya artis, jangan pula standar orang gelandangan. Yang sedang lah. UMR itu upah minimum regional pekerja. Ini standar untuk perempuan berapa? Bapak beri segitu untuk. Itu namanya nafkah. Bahwa setelah itu ada bonus, nah itu terserah. Adapun semua diserahkannya ke istri, iya kalau istrinya solehah. Kalau tidak, itu suami cepat mati. Masuk dia dalam kelompok ikatan suami takut bini. Saya menggunakan kartu kredit bank konvensional. Kartu kredit itu hanya saya gunakan untuk beli barang cicilan 0%. Jadi tak pakai bunga. Dan saya pakai tagihan selalu sebelum jatuh tempo, biar tak kena bunga. Seandainya saya tetap pakai kartu kredit, apa saya kena dosa Pak Ustaz? Pindah ke bank syariah. Bank Riau Syariah Kepri, Bank Mandiri Syariah, kalau dia punya program kartu kredit. Andai tak terelakkan, tidak ada dosa. Karena sama macam orang numpang transfer saja. Tolong kirim duit ke saya Pak Ustaz. Ya, tafakuh jual buku, orangnya di Bandung, di Jakarta. Transfer gimana? Kebetulan dia pakai konvensional, orang itu dia transfer. Maka hanya sekedar numpang lewat saja. Saya alhamdulillah agak lega sekarang, karena kami sekarang pakai bank BRI Syariah. Dulu beberapa tahun itu transfer gaji saya dari UIN Kementerian Agama dengan Bank Mandiri. Tapi bunga tak pernah diambil, hanya sekedar numpang lewat saja, karena tak mungkin pegawai itu ngantar ke rumah. Nah, itu sekedar numpang lewat. Andai ada bunganya, bunganya tak boleh dipakai. Nah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir masjid. Niatnya bukan untuk sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Tempat saya masih ada tradisi bakar menyan sebelum berdoa. Misalnya sebelum doa bersama, bagaimana hukum bakar menyan? Kemarin waktu Habib Syekh datang, pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab waktu Habib Syekh datang, yang kemarin segini, itu sudah saya jawab di Masjid Raya Senapelan. Kita buatkan videonya. Nah, jadi bapak yang waktu itu buat pertanyaan banyak, semuanya sudah kita jawab. Nanti akan diuploadkan. Kalau sudah selesai diedit, akan diuploadkan ke fanpage YouTube, akan diuploadkan. Nah, turun kita ke bawah waktu itu di depan Habib Syekh kan banyak bukhur namanya. Bukhur itu asap. Asap itu terdiri dari dua. Yang pertama getah kayu. Getah kayu itu menyan. Dipotong kulit kayu itu keluar getahnya macam apa itu? Yang dipakai untuk gala-gala sampan. Sampan kayu sama kayu sampan supaya jangan masuk air. Damar. Damar tempat kita bau jin. Damar di Arab wangi, harum semerbak, menyan. Lalu kemudian ada satu lagi, ud namanya. Ain waw dal, ud. Bahasa kitanya gaharu. Gaharu. Dulu di Riau ini banyak. Dipotong, nanti di dalamnya ada kayu yang hitam sekali, berminyak. Minyaknya itu, kayunya itu dibakar. 1 gramnya mahal sekali. Nah, itu kenapa itu dipasang? Untuk mengharumkan ruangan. Perempuan yang mau nikah itu kamarnya diharumkan. Orang Arab bukhur. Di Mesir pagi-pagi jam 6 pagi habis sholat subuh
itu di pasar orang bakar menyan. Saya pertama lewat di pasar di Mesir, mereka manggil jin juga rupanya. Rupanya bakar menyan itu untuk pengharum ruangan. Jadi kalau dia bakar itu untuk pengharum ruangan, tak masalah. Tapi kalau dia meyakini doanya itu sampai ke alam arwana dibawa oleh asap menyan, di situ masalah. Jadi gimana sikap kami Pak Ustadz? Besok balik kampung pas mau Idul Fitri tanya yang bakar, Pak, ini untuk pengharum ruangan atau ngantar doa ke alam arwana? Kalau kata dia doa kita ini sampai karena asap ini, siramkan air ke asap ini. Kalau berani. Ustadz, mudahan Ustadz dalam keadaan sehat. Amin. Ini Ustadz, Anda mau nanya, saya menyukai seorang laki-laki, berarti perempuan. Tapi saya nggak tahu apa dia suka sama saya apa tidak. Saya bingung Pak Ustadz. Buka www.somatmorocco.blogspot. Kalau mau dapat langsung tulisannya, caranya mudah. www.google.com. Setelah terbuka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. Setelah itu buatlah di ujungnya menawarkan. Itu keywordnya, menawarkan. Nanti dapat tulisan saya, judulnya, dapat tulisannya. Bolehkah seorang perempuan menawarkan diri? Ini dia tulisnya. Bolehkah wanita melamar pria? Melamar tulis, menawarkan boleh, melamar. Ini tulisan sudah diupload 29 November 2011. Tulisan ini sudah saya masukkan 6 tahun yang lalu. Karena ada seorang jamaah bertanya, Pak Ustadz, itu orang baik betul, naksir saya sama dia, boleh saya nyatakan saya cinta kepadanya? Boleh bersyarat kalau laki-laki itu amanah, tapi tak langsung dengan keluarganya, dengan temannya. Aku ingin nikah dengan anak ibu yang ganteng itu, mau tak dia sama saya? Tapi orang itu amanah. Tapi kalau mulut dia ember, jangan, nanti malu. Begitu selesai langsung di-update-nya. Si Anu suka padaku, kasihan deh lu. Apa tak bengkak muka kita kan? Boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang amanah. Dalilnya mana? Yang pertama, Syuaib menawarkan diri anaknya kepada Musa. Kedua, Khadijah menawarkan dirinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Speak up, ngomonglah. Jangan tahan di hati, nanti menggumpal jadi kristal. Ada saya belajar hadis mengatakan, kalau masuk bulan Ramadan, lepas pertanyaan kubur, selamat siksa kubur bagi orang yang rajin sholat, puasa. Pertanyaannya, apakah setelah hari raya malaikat bertanya lagi? Hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasuffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Orang yang dikubur berhenti ditanya. Itu maknanya busyra, kabar gembira supaya kita beramal soleh. Itu makna. Begitu disebut para ulama. Di antara yang mengatakan begitu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maknanya kabar gembira. Setan dibelenggu, bukan setan itu dibelenggu. Karena kalau setan dibelenggu tak akan ada rumah makan hantu. Rumah makan hantu yang kepala tertutup, kaki terbuka. Itu kan ada setan. Apa sebabnya pengajian di tetangga saya sudah tahu hukum buka aurat, tapi dia masih buka aurat keluar rumah? Orang yang tetap buka aurat keluar rumah dua. Yang pertama jahil, yang kedua fasik. Orang yang tak tahu jahil, dikasih tahu. Orang yang fasik sudah tahu tapi tak mau tahu, itu fasik. Orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Jangan sampai kita fasik. Maka ngaji ini kalau sudah tahu, amalkan langsung. Sudah tahu tadi tentang hijab mesti tertutup ujung jari, beli hijab. Balik dari sini, kalau bisa langsung ke toko hijab, jangan ke toko lontong dulu. Toko hijab langsung, amalkan langsung. Cari hijab XXL, double XL.
Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. Batam 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dipanggil jin, haleluya, mati kafir, na'udzubillah, na'udzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Bagaimana cara membayar fidyah puasa Ramadan selama 1 bulan? Dibayar kepada 1 orang atau banyak orang? Cara pertama, ajak orang itu makan. Orang miskin, ya aku tak bisa puasa nih, ayo makan sama saya. Makan pagi sama, makan siang sama, makan malam sama, 3 kali makan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kasih dia beras nisfu sa'. Nisfu sa' 1,5 kilo. Ini beras untuk sendiri 1,5 kilo, ikannya, cabainya, bawangnya, tomatnya, belacannya. Kalau dia makan belacan, kasih sama lauknya. Jangan cuma kasih beras. Kasih beras, makan nasi sama kecap lah dia. Yang ketiga, kasih dia duit. Aku tak bisa ngajak ente makan, saya tak bisa ngasih ente beras. Ini duit. Duit standar makan orang 3 kali di Pekanbaru nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah 1 hari puasa untuk 1 orang, atau boleh 30 hari untuk 1 orang? Boleh 30 hari untuk 1 orang. Tapi kalau di daerah kampung kita tuh banyak, janganlah yang 1 saja dikasih. Berapa orang di kampung tuh? Ada 10. Bagi dia 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. 3 hari untuk ente. Ibu kasih 1 hari berapa? 50.000. 3 hari 150, 150, 150, 150. Begitu cara membayar. Pak Ustadz, bolehkah saya minta sepetak tanah kepada orang tua saya yang masih hidup untuk saya kelola? Seorang laki-laki memberikan atiyah, pemberian kepada anaknya. Lalu kemudian istrinya tahu, ini ayahmu yang ngasih. Ya, saudaramu yang lain, karena ada saudara lain yang seayah lain emak. Saudara lain dapat? Tidak. Mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, ya suami saya dikasihnya anak saya saja, anaknya yang lain tak dikasih. Apa kata Nabi? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Yang satu disekolahkan S3, yang satu es cendol pun tidak. Nanti kecemburuan, putus silaturahim mereka. Yang satu dikasih ruko, yang satu dikucilkan. Kalau mau kasih, kasih semua. Kalau tak kasih, jangan semua. Kecuali dalam kasus berbeda. Kasusnya begini. Anak pertama S3, anak kedua S2. Tiba-tiba ujung kelas 6 SD. Perempuan menyusul belakangan. Maka bapak yang bijaksana dudukkan. Engkau anakku pertama, kedua. Iya. Adik kalian ini, aku tak tahu umurku pendek nanti mati. Gimana dia ini? Maka aku kasih dia 2 ruko ya. Kata si abang nih, tak apa-apa ya. Ayah kok takut sama kami? Aku tak takut sama kalian. Bini kalian ni yang ku khawatirkan. Iya. Kata abangnya yang 2 nih. Setuju ya? Iya. Setuju ahli waris. Begitu. Jangan diam-diam dia dikasih.
Nanti setelah meninggal dia jadi bom waktu. Abangnya izin, kata istrinya, masa adik itu dikasih? Itu tak betul tuh bang. Saya sudah ngaji kok dengan Ustadz Somad. Ustadz Somad pula disebut. Jadi hukum itu tidak saklek, tidak kaku. Ada pembahasan-pembahasan. Mengapa Ustadz jarang ceramah di Kuansing? Karena tak ada jadwal atau gimana? Kuansing tak pernah ngundang saya. Ngundangnya 3 hari mau pengajian. Ya antara tempat yang tak pernah saya datang, Kuantan Singingi, Bengkalis. Asal mau ngundang seminggu mau acara, tak bisa. Kalau mau ngundang saya 6 bulan sebelumnya. Sombong betul Ustaz. Ustaz malam ini di mana? Saya di musola di ujung Taman Karya. Musola. Musola tuh kirim aja lah pengganti, tak bisa. Saya belum pernah ngirim pengganti sampai sekarang. Kalau saya tak bisa, saya bilang tak bisa. Adapun pengganti, nanti pengganti itu mencari pengganti, pengganti itu mencari pengganti. Itu namanya ustadz bersanad. Tak bisa. Sumpah orang kita. Sedang tak disumpah orang aja udah kurus macam ini, apalagi disumpah. Akan sumpah ustadz itu gitu. Memang dia tak marah, tapi hatinya berkecai. Apakah air seni binatang, sapi, kambing, kuda tak merupakan najis? Najis. Apa tak najis? Najis. Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan air seni binatang tidak najis. Itu kan Ustadz MT itu. Ustadz abal-abal sakit hatinya kawan. Ustadz Majelis Tafsir Quran. Ada dulu di-upload. Ini tidak najis. Dia tak belajar. Dia tak baca. Dia tak bisa baca kitab tafsir. Dibacanya Quran, bacanya terjemah, bacanya Quran, bacanya terjemah, diolahnya otaknya sendiri. Cuman duitnya banyak, disebarnya pakai video kemana-mana. Nah, sekarang kan bukan tergantung. Zaman kita ini zaman unik. Orang tak tahu betul salah. Yang penting banyak duit, punya TV, sebarkan. Bapak kalau punya TV, sebarkan aja banyak-banyak. Walaupun salah. Makanya kita balik ngaji, balik ke kitab balik. Saya punya saudara laki-laki, dia tak pernah bersilaturahim dengan keluarganya, dengan adik-adiknya. Sedangkan kami adik-adiknya selalu ingat dan suka mengikutinya. Hari-hari besar lebaran kami selalu mengunjunginya. Dia tak pernah. Sekarang lah lagi sakit, kami adik-adiknya berat untuk melihatnya. Sebab ketika adik-adik dan pamannya sakit di opname, tak ada hati sikit pun tergerak untuk mengunjungi. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Datang, kunjungi dia. Sedangkan orang Yahudi dikunjungi Nabi. Masalah dia dulu begini bla 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 bla. Allah Ta'ala maha menghukum kalau dia salah. Adapun kita menghukum manusia, iya kalau dia betul salah. Kalau dia punya alasan lain, maka husnuzan. Ijtanibu katsiran minazzan. Berprasangka baik. Jenguk dia baik, bisikkan baik-baik. Jangan menjenguk untuk membalaskan sakit hati. Ini datang menjenguk, tengok kan sakit juga itu kan. Sabar ya bang, ini musibah dari Allah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar. Mati dia, tenang, husnul khatimah. Adapun perbuatan buruk dia, ada yang lebih layak untuk menilai dia. Jangan-jangan kita jauh lebih buruk daripada dia. Mengapa kita dilarang memakan bunga bank riba? Saya minjam duit 1 juta, saya bayar 1.200.000. Bapak pinjam duit 10 juta, Bapak bayar 12 juta. Bapak pinjam 100 juta, Bapak bayar 120. Terkumpul uang orang yang teraniaya, terzalimi tadi, diambil oleh orang yang punya keuntungan, dibagi duit haram. Tak ada yang terzalimi Pak Ustaz, mereka sama-sama ridho kok. Kalau begitu cara berpikir kita, kalau sama-sama ridho tak dosa, maka tak ada hukum zina. Karena orang berzina itu sama-sama ridho. Ridho orang 1 pekan baru untuk tidak berjilbab, maka tidak menghalalkan hukum Allah. Itu bedanya hukum manusia dengan etika moral. Ketua sidang parlemen memukul palu, mengatakan bahwa laki-laki dengan laki-laki boleh menikah. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Islam tak bisa. Kalau Allah katakan haram, sepekan baru mengatakan halal, dia tetap haram. Inilah yang terjadi sekarang. Sekelompok orang, profesor, doktor, kiai, haji, buya, ustadz, untuk mengatakan boleh pemimpin kafir. Tidak, tak bisa menghalalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk suatu kesesatan.
Saya seorang perempuan usia 24 tahun. Saya dijodohkan orang tua dengan seorang laki-laki. Saya tak mau, karena saya tahu perilaku laki-laki itu sangat jelek. Saya pernah mau diperkosanya 2 kali. Untunglah Allah masih sayang sama saya. Sudah saya ceritakan masalah tersebut kepada ayah saya, tapi ayah saya tetap tak peduli. Apakah saya berdosa menolak perjodohan itu? Kalau saya lari dari rumah, apakah saya berdosa? Janganlah lari dari rumah. Nanti kalau saya katakan boleh, anak ini betul-betul lari, hilang saya dicari orang. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Mungkin ayah tadi sudah tua, mungkin ayah tadi sudah termakan budi. Diam-diam selalu dia minum warung kopi dengan anak lajang ini. Supaya dia menolak. Abang kan ada, adik kan ada, pakcik kan ada, paman kan ada. Makanya wali perempuan itu 3 arah. Perempuan di tengah, ada wali di atas, ayah, datuk. Ada wali di samping, pakcik, abang ayah, adik ayah. Ada wali di bawah, abang sama adik. Dudukkan mereka sama-sama. Bang, dek, pakcik, ini ayah tak mau nerima. Aku bersumpah demi Allah, wallahi tallahi billahi dia pernah memperkosa aku. Sampai hati kalian akan menikahkan aku dengan dia. Musyawarahlah bersama. Yang sikit-sikit lari, sikit-sikit lari. Memang kuat lari. Tak bisa, lari-lari aja. Musyawarah, duduk bersama. Bapak ni pun kenapalah dipilihnya pula anak. Begitu banyak anak-anak lajang di FSRMM, di Irma, banyak. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu laki-laki yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Ini orang mau memperkosa, kenapa mau nikahkan sama dia? Kapan masanya suatu ayat itu digunakan untuk saat ini, dan kapan suatu ayat itu hanya berlaku sebagai bahan pelajaran di zaman dulu? Sebab saat ini jika ada suatu kejadian lalu dikaitkan dengan satu ayat, tapi jika ditanyakan kepada ustadz dan guru lain, mengatakan ayat itu berlaku pada zaman Nabi, tak berlaku lagi di zaman sekarang. Ada orang minum kamput jam 8. Minum kamput jam 8. Ente kenapa minum kamput jam 8? Yang penting jam 12 nanti kan tak mabuk. Mana ayatnya? La taqrabus salah. Jangan engkau dekati salat wa antum sukara, waktu kau sedang mabuk. Artinya kalau sedang tidak dekat salat boleh mabuk. Jam 8 mabuk dulu, bro. Jam 9 mabuk. Nanti udah dekat-dekat mau salat baru kita tak mabuk. Ayat ini tak berlaku lagi sekarang karena ayat ini sudah mansukh. Di mana bisa kami baca tuh Pak Ustadz? Usul fikih. Usul fikih dulu dipelajari. Qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. 7 untuk memahami fikih. Sekarang pelajaran-pelajaran ini dipotong, disunan. Umat ini menjadi jahil. Akhirnya dia baca Quran, dia pahami sendiri. Oh ternyata boleh kita mabuk kalau tak dekat sholat. Mabuk dulu Sesat, menyesatkan. Bolehkah kita mendepositokan uang di bank syariah? Boleh. Namanya tidak deposito. Pak, Bapak mau nyimpan uang di sini? Iya. Bapak mau pilih akad wadiah apa mudharabah apa murabahah? Kalau mudharabah bagi hasil, kalau murabahah permodalan, kalau wadiah titip aja. Kalau akadnya wadiah tidak akan bertambah karena tidak diinvestasikan. Pahami dengan baik. Dulu itu dikaji dalam satu fikih, namanya fikih muamalah, tentang nikah munakahah, tentang masalah politik fikih siasah. Fikih aja terbagi berapa? Fikih ibadah, fikih munakahah nikah, fikih muamalah ekonomi Islam. Sekarang dipotong itu semua. Alhamdulillah pulang adik-adik kita yang pakar-pakar fikih, Ustadz Hasbullah spesialisasi bidang fikih muamalah, Dr. Mawardi usul fikih, Ustadz Samsudin Muir fikih ibadah. Ini alhamdulillah, maka hadiri kajian-kajian mereka, bukan catatan khusus, datang ngaji, udah spesialisasi semua kita. Alhamdulillah. Bolehkah kita nerima beasiswa dari Kementerian Keuangan seperti LPDP? Boleh. Dalilnya apa? Itu hak kita. Jangan Bapak pergi ke kantor gubernur merasa mengemis. Bapak bukan mengemis, Bapak sedang mengambil hak Bapak karena pemerintah wajib melindungi. Orang susah, tempat ibadah ditanggung oleh negara. Dari mana? Pajak bumi dan bangunan. Minyak di atas, minyak di bawah. Itu milik kita, dikelola oleh negara, ambil.
yang dapat beasiswa, ambil, itu hak kita. Jangan anggap kita sedang ambil pajak prostitusi. Dalam sholat gerakan seperti apa yang tidak membatalkan sholat? Yang tak membatalkan sholat gerakan darurat. Allahu Akbar, datang ular kobra. Karena suka nonton film India, datang kobra, maka dipukulnya, tak batal sholat. Mana dalilnya? Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Pas sedang sholat di sini, Allahu Akbar, tak ada angin, tak ada hujan, mohon maaf, tiba-tiba datang orang buta. Rupanya tadi ada orang buta pergi buang air kecil, sekarang dia tak tahu maunya jalan keluar. Datang bapak, digiringnya. Orang buta tadi pun tahu, oh diajak ke sana, berarti ke sana jalan keluar. Itu boleh. Tapi jangan dia ngomong, taruh ya pak, itu mah batal. Itu batal, tak boleh. Bagaimana hukum acara 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apakah ini sinkretis? Jangan lagi buat 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu adalah dari agama Hindu yang dicampurkan dengan Islam. Maka saya bantah, judulnya bukan tradisi Hindu. Buka buku 37 masalah populer, saya tulis di situ bukan tradisi Hindu. Karena ada orang mengatakan itu dari Hindu Bali. Maka saya tulis bahwa ada seorang tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari, keluarganya dianjurkan berkirim doa dan bersedekah makanan. 7 sampai 40 hari. Tapi bukan hadis Nabi, perbuatan tabi'in. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, dalam masalah fadail amal boleh memakai hadis maqtu'. Kalau hadis itu sampai ke Nabi namanya marfu', kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Bersedekah 40 hari 40 malam itu bukan marfu', bukan mauquf, tapi maqtu'. Yang mau buat tak apa-apa, yang tak mau buat pun tak apa-apa. Jangan sampai orang miskin ngutang bubur kacang hijau. Kita yang bawa makanan semestinya, bukan kita yang memakan harta orang susah. Tapi kalau ada anak orang kaya, dibuatnya nasi kotak, lalu dia umumkan, Bapak Ibu sekalian, tetangga kerabat andai tolan, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan bapak kami, ini adalah murni sedekah saya anaknya, saya pulang dari Pekanbaru mau berbagi, makanlah. Apa tak tahu kalian di saya ini orang kaya? Apakah sebelum baca Quran harus wudhu terlebih dahulu? Ya. La yamassuhu illal mutahharun, tak boleh dipegang kecuali orang yang suci. Mohon penjelasan tentang tafsir surat Al-Waqiah ayat 79. Akan datang kalau bertanya sama saya, tolong tuliskan ayatnya. Saya ini bukan ustadz hebat-hebat betul yang tahu ayat ini surat ini, ayat ini surat ini, ayat ini surat ini. Pak Ustaz buka nampak ustadz tuh bodoh. Sebentar ya, Bapak Ibu yang tak sabar mau pulang, pulanglah. Ayat 79, mana tahu mau mengantar anak sekolah. Ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamas, itu ayat yang saya baca tadi. La yamassuhu illal mutahharun, tidak diboleh dipegang kecuali yang suci. Itu kan Al-Quran di Lauhil Mahfuz Pak Ustaz. Yang tak boleh megangnya malaikat, yang boleh dipegang hanya boleh malaikat. Itu penafsiran Daud Zahiri. Adapun Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab, maka orang yang memegangnya mesti berwudu. Adapun perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh puasa, tak boleh sholat, tak boleh di masjid. Kalau ada ustadz lain yang mengatakan boleh aja tuh, kita akan tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi saya tak melarang ikut pendapat dia.
Ngaji sama Ustadz Fulan, ngaji sama Ustadz Fulan. Tengok dalilnya. Ah, menurut saya lebih kuat dalil dia daripada Ustadz Somad. Ikut dia. Dia tak mengatakan saya Nabi yang diutus Allah ke Pekanbaru. Adab-adab di kuburan saat mengkebumikan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, Pak Ustadz. Perempuan tidak dianjurkan untuk ikut pemakaman. Sebagian pendapat makruh. Tak dianjurkan. Kenapa? Karena perempuan itu jiwanya rapuh dan terlalu dalam ingatannya. Sehingga kalau nampaknya nanti lubang kubur suaminya itu, seumur hidup dia menangis saja bawaan. Asal mau makan. Kenapa Bu? Terbayang terus. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki itu orangnya tegar. Jangankan meninggal, masih hidup pun tegar. Laki itu tegar. Saat berdoa, bagaimana adabnya Pak Ustadz? Li'ai yajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Duduk kamu di bara batu api neraka. Fatuhriqu siyabahu, terbakar pakaiannya sampai kulitnya terbakar. Khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Jangan duduk di atas kubur, jangan menginjak kubur. Yang paling afdal menenteng sendal waktu lewat di atas kubur, dianjurkan. Tapi kalau khawatir kaki tertusuk duri kena batu, boleh pakai sendal. Tapi ada nanti nampak orang menenteng, itu adab. Tapi kalau dia khawatir nginjak, tempat kita tak khawatir nginjak paku, tai sapi banyak, maka pakailah sendal. Tapi menginjak jangan sampai. Pemakaman, mengantar ke pemakaman bagus, tapi menginjak haram. Ini sekarang orang menginjak makam, menduduki makam, dan menjadikan makam sebagai asbab. Duduk di makam, menginjak makam, asbab makam. La ilaha. Tak boleh, haram. Saat berdoa, sebagaimananya tukang doa, posisinya apa? Menghadap kiblat atau cukup menghadap kubur? Menghadap kiblat. Ini kepala. Kalau menghadap kiblat, ini kepala. Kepala, ini kaki. Maka di sini dia menghadap ke kiblat. Badannya di sini, kepalanya menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Andai dia membelakangi kiblat, ya tak apa-apa. Salat yang tak boleh belakang kiblat. Adapun berdoa, afdal tak afdal. Jangan satukan antara afdal tak afdal dengan sah tak sah. Perkenalkan, ana merupakan salah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru. Bagus. Mahasiswa mau ngaji itu alhamdulillah. Kalau ada orang tua ngaji, memang sudah layak, bagus. Begini, ana tinggal di Pekanbaru ini, ngontrak bersama satu orang sahabat ana. Tepatnya kami ngontrak di rumah saudara sahabat ana itu. Di rumah itu dia juga kakak adik kandung yang selalu tidak akur, selalu bermusuhan dan saling membenci. Pada suatu hari, panjang ceritanya nih Bu. Suatu hari terjadilah perkelahian hebat antara keduanya sehingga sampai mendatangkan polisi untuk penyelesaiannya. Sengaja kami yang ngontrak di rumah itu merasa tidak nyaman karena ada satu pihak yang membuat kami tak nyaman. Ketika kami pulang kampung, orang tua kami ceritakan mengenai kejadian tersebut sehingga orang tua kami membantu kami dengan memberikan semacam obat-obatan untuk menyatukan kedua adik kakak yang saling akur tadi. Tapi obat itu didapat dari orang pintar, dukun. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, ambil rambut abangnya, ambil rambut adiknya, nanti dibakar, disatukan, dibaca jampi-jampi, masukkan ke air minumnya, habis itu dia akan akrab. Kenapa dia bisa akrab? Jin masuk ke dalam hatinya, akrab. Jin yang memisahkan, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, memisah orang suami istri, memisah orang adik beradik. Yang satu lagi menyatukan yang sedang bermusuhan, mahabbah. Kan baik Pak Ustadz, apa salahnya? Ibu lagi ngapain Bu? Nyuci pakai apa? Koncing kudo. Namanya baik, mencuci, tapi pakai najis tak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ingat, banyak orang sekarang terkecoh dengan jin, dengan hantu segala macam. Ingin mendamaikan, ambil kukunya, ambil air liurnya, ambil ini, dibacakan. Tak boleh. Setan, hantu. Satu lagi Pak Ustaz, iyalah, tolong doakan kami semoga lancar dan mudah dalam menyelesaikan tugas akhir, insya Allah. Kuliah di Indonesia, dosennya orang Indonesia, pakai tradisi Indonesia, bawalah roti mari ke situ. Jadi kawan saya ini
Tingkat 1 tak lulus usul fikih. Tingkat 2 tak lulus usul fikih. Tingkat 3 tak lulus usul fikih. Tingkat 4 tak lulus usul fikih. 4 tahun 1 mata kuliah tak lulus. Tak pulang. Ditelepon sama ayahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau kenapa belum pulang, nak? Ada 1 mata kuliah ya. Apa? Usul fikih. Belum lulus juga, belum. Bawalah roti mari ke situ, katanya. Disangkanya macam di Indonesia. Mesir tak melaku roti mari. Kalau tak lulus sampai mati tak lulus. 1 mata kuliah. Akhirnya ada Ustadz Saprudin Sa'an, anggota DPR provinsi dulu. Dia punya kawan. Kawannya itu tak lulus mata kuliah di Azhar. Tak bisa pakai sogok roti. Di pakunya diktat itu. Pakunya digantungkannya di leher. Mata kuliah ini memperlambat nikah dan pulang kampung. Hazihil maddah tuakhiruz zawaj war rujuk ilal balad. Berjalan dia di Azhar, dipanggil sama saya Azhar. Apa mata kuliahnya? Lulus, pulang. Tanya sama Ustaz Saprudin saya. Tapi saya tak begitu. Saya lulus karena memang belajar. Yang nanti Ustaz itu cerita tentang diri dia tidak. Apa hukum gadai, Pak Ustaz? Gadai boleh. Makanya dalam fikih ada namanya bab rahanun, gadai. Pak, saya minjam duit Bapak ya. Ya, nanti saya bayar tanggal 1 Januari. Itu namanya dain, hutang. Pak, saya minjam duit Bapak ya. Berapa? 10 juta. Ini surat tanah saya. Kalau sampai tanggal ini saya tak bayar, senilai 10 juta ini ambillah. Itu namanya gadai. Kalau pinjam tak ada jaminan. Kalau ada barang jaminan namanya gadai. Yang jelas terdapat bunga seperti gadai BPKB. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman yang mengambil keuntungan maka dia riba. Kugadaikan surat kapling sawit saya 2 hektar ya. Ya. Selama duit tak balik, hasil diambilnya terus. Karet gotah, sawit, kelapa hibrida, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tapi udah tradisi kami dari nenek moyang, Pak Ustaz. Apakah nenek moyang menghalalkan? Enggak. Apa hukum leasing? Duit sama duit riba. Duit dengan barang tidak riba. Somat Maroko kredit, enter. Baca tulisan baik-baik. Bagaimana hukum hasil kerja di tempat yang riba itu, Pak Ustaz? Hasil dari riba ya riba. 4 yang dilaknat. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan riba. Wa katibahu, penulis administrasinya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi. Semua kena laknat riba. Bagaimana seorang lebih sering memakmurkan masjid yang jauh ketimbang yang dekat? Nah, ini nyindir saya nih. Saya ceramah sana, ceramah karena ini dekat rumah saya ketua masjid. Saya tetap sholat ke masjid. Maka saya umumkan supaya jangan jadi fitnah ke pengurus. Kalian tahu jadwal saya. Tadi malam jumpa pengurus, habis asar semalam. Besok saya mau ke Dumai. Habis dari Dumai ke Tanah Putih. Dari Tanah Putih pagi dengan Profesor Samsul Nizar di Stein, Bengkalis. Nah, nanti kalian kalau saya tak ke masjid ini jangan bilang saya sholat di rumah. Jadi fitnah nanti. Jadi mesti ada tabayun, klarifikasi. Adapun bapak yang masjid dekat rumahnya, makmurkan rumah. Kalau sampai di dekat rumah itu tidak ada orang sholat, satu kampung dikuasai setan. Istahwazat alaihimus syayatin. Tapi kalau subuh Ahad besok kemari karena Dr. Mustafa Umar, di sana masih tetap ada sholat berjamaah, ya tak apa-apa. Kan untuk